berjuang ini kita mengajak bahasa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali ya. Yang kita hadapi ini kan apa sih? Ya. Manusia itu cuma debunya debu dibandingkan Allah. Ternyata ya, Amin Rais telah masuk fase usia pemimpi, ya, bukan pemimpin tetapi adalah pemimpi. Min. Ya, Amin Rais ajak rakyat untuk meminta Presiden Jokowi mundur secara paksa alias dimundur secara paksa alias didemo dengan cara people power, dan atas dasar itu dia membuat suatu kalimat yang khusus dari lafaz adzan dan mengganti kalimat dengan ajakan jihad. Seumpamanya saja umat Islam di zaman Rasulullah akan berjihad untuk mempertahankan keimanan mereka, tak pernah kita mendapatkan riwayat bahwa ajakan untuk ambil dari lafaz adzan. Apakah umat Islam waktu itu telah melupakan kalimat sakral untuk tujuan berjihad? Ya, tentu saja kita tidak akan menyebutnya demikian. Ya, kalau saja Amin Rais dengan heroiknya berani sendiri seakan-akan tidak lupa seperti yang dialami di era Rasulullah di saat masih hidup, maka sejatinya ada salah satu antara dua zaman itu yang melakukan kebodohan. Ya, silahkan disimpulkan sendiri. Apakah kaum muslim di era Rasulullah yang nyata-nyata sedang berjihad, namun mereka tidak sampai memanfaatkan lafaz serupa untuk mengajak berjihad, bukan? Ya, atau sebaliknya yang lebih pas dikatakan bahwa Amin Rais lah yang pantas mendapatkan predikat tersebut. Sebagai pihak awam dalam bidang fikih, kita sebaiknya menggunakan referensi yang sangat valid. Sebagaimana sebaiknya merespon ajakan jihad yang terdengar bergaya hiperbola seperti yang disampaikan oleh Amin Rais itu. Tentunya tidak perlu membutuhkan pengetahuan yang jelimet. Ya, sebenarnya untuk memahami daripada kepandirannya Amin Rais. Rekam jejaknya sudah sedemikian panjang lebar untuk kita kupas, untuk kita kategorikan dia sebagai terobsesi dengan kekuasaan. Jika tidak bisa disebut sebagai orang yang gila kekuasaan, gila hormat. Penderita post-power syndrome yang tak suka dirinya terlihat sama dengan rakyat jelata. Bahkan mungkin lebih tepat jika label halu tersemat di dalam namanya. Halu Amin Rais. Ya, untuk meraih posisi terhormat tentunya seseorang sih boleh-boleh saja dengan cara elegan melalui proses yang telah terakomodasi sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau yang dilakukan dengan cara destruktif, lakukan pengerahan massa, apakah hal itu diyakini lebih beradab? Ya, tentunya belum lagi kalau dihitung secara akal sehat, potensi benturan dengan alat negara ataupun aparat negara menimbulkan korban jiwa itu sangatlah besar. Secara sederhana saja, kalau saja tidak bisa memahami bagaimana cara berpikir para tokoh seperti tokoh tua Amin Rais itu, hingga dengan cara apapun, cara ringannya dikedepankan semata-mata hanya untuk terlihat seperti superhero. Padahal gaya seperti itu ya hanya terjadi di cerita-cerita dongeng-dongeng saja. Ya, terus kalau begini ceritanya bagaimana? Kita mungkin satu saat akan sampai pada satu kesimpulan bahwa tokoh nasional seperti Amin Rais ini lebih baik kita posisikan saja di dalam area yang hanya diakses di dalam alam mimpi atau dalam dunia perdongengan alias fiksi saja. Aduh, Min, kasihan dong. Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan disadur dari tulisannya Ruskandi Angga Widya. Terima kasih.